Para sepuh binispuh yang saya muliakan, Ta'mir Masjid Al-Ghafur, sedaya jamaah Al-Ghafur, sedaya sederek sedulur, insyaallah kita bersyukur mudah-mudahan diberikan panjang umur, rezekinya makmur, barokah fitin wa dunya wal akhirah, dan barokah sekeluarga kita, barokah sampai ke surga nantinya, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, nanti juga saya mohon maaf mungkin tidak sampai isya saya harus cabut karena harus ke Pacar Kembang, agak lumayan jauh ya. Jadi kemarin itu karena di cancel gak jadi, saya menerima di Pacar Kembang, ternyata diralat sama Pak Panuju sehingga salah WA ceritanya. Ya baik jamaah sekalian rahimakumullah, sekedar melanjutkan kemarin, tidak ada salahnya kita ulas secara singkat tentang apa itu maqasidus syariah, bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang seluruh syariatnya memiliki tujuan yang sangat baik ya, meskipun hal-hal yang sepele tapi ternyata diatur di dalam Islam, dan itulah yang disebut dengan maqasidus syariah. Secara bahasa maqasid jamak dari maqsud ya, yaitu mendatangkan sesuatu, tuntutan, kesengajaan, dan tujuan. Setiap aktivitas pasti mengandung tujuan. Maka syariah berarti jalan menuju sumber air ya, dalam bahasa pengertian bahasa, atau jalan ke arah pokok sumber keadilan, atau nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Jamaah sekalian rahimakumullah, maqasidus syariah berarti secara bahasa adalah beberapa tujuan syariat, di mana tujuan utamanya adalah merealisasikan kemanfaatan untuk seluruh manusia, masalihul ibad ya, baik duniawi maupun ukhrawi. Yang sudah kita terangkan kemarin adalah ada 5 hal inti maqasidus syariah. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul aqli, menjaga akal ya. Yang keempat hifdzun nasli, menjaga keturunan. Dan yang terakhir yang kelima adalah hifdzul mal. Kemudian yang sudah kita terangkan kemarin adalah yang pertama hifdzuddin, bahwa di dalam Islam ini tidak ada satu paksaan untuk memeluk agama Allah. La ikraha fiddin. Yang kemarin sudah kita bahas. Maka menjaga agama dalam maqasidus syariah juga dalam hal amaliyah ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya. Jadi artinya ketika kita belum Islam, siapapun orangnya tidak boleh kita paksa untuk masuk Islam. Tapi konsekuensinya kalau panjenengan sudah masuk Islam, berarti harus mengikuti atau menjaga ya hifdzuddin, menjaga amaliyah-amaliyah agama. Seperti itu. Jangan sampai mengaku Islam tapi tidak melakukan syariat-syariat Islam. Ya. Banyak orang yang Islamnya Islam KTP, sehingga nanti yang masuk surga KTP ini. Mbah wonge nang ndi karo nggone. Jangan sampai terjadi. Atau Islamnya hanya casing saja. Casing, dalamnya tidak, jangan sampai. Ya, maka di sini disebutkan as-shalah imaduddin. Yang kedua hifdzun nafsi, menjaga jiwa, jangan sampai kita semena-mena ya membunuh jiwa, membunuh seseorang, baik dengan cara dzaruriyah, hajiyat maupun tahsiniyat. Dzaruriyat artinya bahwa kita menjaga diri kita, menjaga jiwa kita dalam konteks kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan yang sangat pokok, yang ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka jiwa tersebut akan mati ya, seperti makan ya, minum, itu termasuk diatur dalam maqasidus syariah, sehingga di dalam makan minum pun akan ada doanya. Itu bagian dari yang disebut dengan maqasidus syariah. Ada juga hajiyat, yaitu sesuatu yang sekunder yang ketika ada ya tambah baik, ketika tidak ada pun tidak ada masalah. Panjenengan rawuh teng Masjid Al-Ghafur
ya, ngagem rasukan, pakai baju yang indah-indah, ya, itu udah apa-apa, bagus. Tapi kalau toh tidak punya, yang penting menutup auratnya. Nah, tapi syarat menutup auratnya. Makanya kan dulu ada lagunya itu ya. Baju baru alhamdulillah tuh dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, bisa pinjem sarung mertua. Kayak gitu. Itu kebutuhan yang tidak harus ada. Itu. Kemudian tahsiniyat itu hanya merupakan hiasan-hiasan saja. Panjenengan sholat pakai jubah, pakai baju takwa, pakai sarung, kemudian nggak pakai kopiah, tidak masalah. Ya, tapi alangkah lebih gantengnya kalau jenengan pakai kopiah. Ibu-ibu rawuh datang masjid, nggak pakai kalung, nggak pakai gelang, nggak masalah, walaupun gelangan karet. Mana bujune lengket kayak perangko. Ya. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau toh ada hal demikian itu, ya merupakan bersifat estetika atau bersifat etika. Bagaimana kesopanan panjenengan ketika ke masjid ini harus apa itu? Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi sebaiknya ke masjid itu ya pakai baju yang bagus lah. Kalau mau menghadap Pak Lurah aja pakaiannya harus rapi, ya kan? Itu seperti itu jangan sekalian. Sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang bersifat estetika dan itu ada, kita adakan, tidak masalah. Kalau tidak mengganggu keamanan jiwa. Ya, Al-Quran menjelaskan betapa manusia harus memelihara jiwanya. Dalam konteks jangan sampai ada pembunuhan, baik membunuh dirinya sendiri, apalagi orang lain. Ya, seperti itu. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ya, seterusnya di situ. Orang-orang yang termasuk hamba Allah itu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah, orang yang tidak membunuh jiwa seseorang. Ya, baik dirinya sendiri apalagi orang lain. Juga menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa kecuali. Di surah Al-Maidah 32, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Wong kok mateni wong siji tanpa alasan yang benar, hakikatnya sama dengan mateni wong sak donya. Faman ahyaha wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Memelihara kehidupan jiwa seseorang sama dengan memelihara kehidupan jiwa seluruh dunia. Misalnya ada orang mau meninggal, panjenengan tolong, sehingga dengan sebab ikhtiar panjenengan orang itu masih hidup, umurnya panjang, sama dengan panjenengan memberikan kehidupan kepada seluruh dunia. Ya, ada orang mau bunuh diri, ya, kecuali bunuh diri nyemung gelas gak mati-mati. Ya, gara-gara diputus sang pacar, gara-gara Sofia coba mengkhianati cinta, akhirnya di atas pohon cipluan. Terus jenengan tolong, ngapain Pak? Aku daripada kayak gini lebih baik mati saja. Apalah gunanya hidup di sini? Saya nggak ada cinta lagi, istri saya nggak ada. Lebih baik saya mati saja, gitu ya. Atau jenengan tolong, ya tolong kemudian masih hidup sampai saat ini. Itu sama dengan menghidupkan orang seluruh dunia. Itu jamaah sekalian. Maka kita diwajibkan dalam maqasidus syariah ini betapa Islam itu menjaga ekosistem alam yang betul-betul dalam konteks ayat itu wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi Islam itu benar-benar rahmatal lil alamin. Ya, membunuh ojo meneh kok manungsa wong binatang aja kalau tidak ada alasan nggak boleh kok kita bunuh. Ya, kita membunuh kecoa itu walaupun menjijikan itu nggak boleh kita siksa. Tikus, ya, nek iso nek mati langsung terus mati. Ojo disiksa. Ya, itu sampai segitunya. Oke, yang ketiga jamaah sekalian, hifdzul akli. Ya, menjaga akal. Karena akal adalah sesuatu yang membedakan antara makhluk yang namanya manusia dengan lainnya. Ya, sebetulnya kalau jenengan dalam ilmu balaghah kan dijelaskan ya, al-insan hayawanun natik.
Jadi manusia itu hakikatnya hewan. Hanya saja hewan yang berakal. Natikun, bisa berbicara sesuai dengan akal pikiran. Gitu. Coba aja manusia itu dengan binatang nggak jauh beda kok Pak. Apalagi al-qata'u wal itu persis banget. Ya, sak moto-motone, sak geragase padha Pak. Ya bentuk emosi ngerojok titik beda. Gitu. Itu jamaah sekalian. Tapi kita diberikan akal. Ya, jadi membedakan itu. Bahkan ironisnya, manusia kalau tidak bisa hifdzul akli, bisa lebih berbahaya daripada binatang, Pak. Ya kan? Nuwun sewu loh, Pak. Binatang itu nak nyolong sesuatu, sak cukupe loh, Pak. Betul-betul menerapkan pujiannya anak-anak panjenengan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal fi wajadnal kafi. Itu maksudnya kan apa? Semua sak cukupnya. Jangan berlebihan. Panjenengan yang delok codot. Pirsa codot nggih. Nek nyolong buah niku lak sak cukupe to, Pak. Enggak sampai sak buah-buah enggak sampai. Ya. Bajing niku lho bajing gitu. Nek nyolong kelapa niku sak cukupe sak warge. Tapi nek bajing jenenge menungso, sak wit-wite. Mulane diceluk bajingan. Ditambah tengek bisa. Ya, itu manusia yang tidak apa? Yang tidak hifdzul akli. Aku kok nek ngene iki mbahayakan orang apa tidak? Ceramah bareng ngene iki kudu dipikir. Ceramah ngene kok suwe kira-kira ya cocok apa gak? Ngono kudu dipikir, Pak. Jadi cek gak usah suwe-suwe. Karena rada serak iki akeh tanggapane. Nah, punten nggih, gara-gara Ustaz Panuju salah WA, saya menerima jadwal di Alfitrah. Ini saudara sana Pacar Kembang. Ternyata di ralat. Afwan Ustaz, ternyata salah kirim. Ya tak jawab oke, ngonolah. Yang di sana akhirnya mundur, sana sholawatan dulu, saya habis dari sini langsung ke sana nanti. Itu semua pasti ada hikmahnya. Nek serak-serak ngeten kan koyo suarane Roma Irama toh. Semakin malam gitu kan. Ya enggak usah diterusno Pak sampai lu yo. Ini ya, inilah yang menyebabkan ahsani takwimnya manusia. Jadi manusia disebut karomna bani Adam. Ahsani takwim itu terletak pada akalnya. Selama manusia bisa menjaga akalnya, bisa menjaga kesempurnaan kemuliaan sebagai seorang insan. Sebaliknya ketika manusia tidak menggunakan akalnya, ya bahkan lebih berbahaya daripada binatang. Balhum adol, kan begitu Pak, ya kan? Ulaika kal an'ami balhum adol. Orang-orang yang dikatakan sesat bahkan lebih sesat daripada binatang itu yang siapa? Alladzina lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Kalau dalam lagunya Roma Irama itu, dia punya mata tapi tiada melihat. Dia punya telinga tapi tiada mendengar, gitu kan? Yang buta mata hatinya. Lagu-lagu ngaten iki nasihat, Pak. Ya, aja dibunuh Mbak Alawi urusane kono wis gak melok-melok. Ya, itu ulaika kal an'am balhum adol. Orang yang tidak menggunakan akalnya lebih sesat daripada binatang. Akal akan membantu seseorang untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Islam sangat menghargai, mengapresiasi peran akal di dalam kehidupan umat manusia. Terdapat pada orang yang berilmu yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Surah Al-Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Orang yang berakal sehat itu adalah alladzina yadhkurunallah, ya. Orang yang berzikir itu menuntun akal kula panjenengan. Makanya kalau sering ketika memberikan wejangan anak-anak itu, orang itu harus menggunakan 3 hal yang secara berurutan. Zikir, fikir, amal. Berzikir, kemudian berfikir,
lalu diaplikasikan dalam bentuk amal perbuatan. Berzikir apa? Mengingat bahwa diri kita ini dari siapa, untuk apa, mau kemana. Lalu berpikir, caranya hidup ini supaya eksistensi kita menjadi manusia makhluk mulia ini bagaimana? Oh, harus beribadah, diamalkan. Seperti itu. Ya, ini jamaah sekalian. Oke, itu terkait dengan hifdzul aqli. Nah, yang keempat jamaah sekalian yaitu hifdzun nasli. Ya, menjaga keturunan, nasab. Nah, ini. Makanya nasab ini hati-hati. Sampai sekarang masih rame kontroversi ya gara-gara nasab. Ada yang mau DNA, ya Pak Panuju DNA. Ya, saya itu sampai Masya Allah ya, nggak apa-apa terserah. Saya mau ceramah pakai udeng, mau pakai jubah, mau pakai apa, mau disamakan sama Habib Rizik, alhamdulillah terkenal. Ya, itu jamaah sekalian. Menjaga keturunan. Kemaslahatan utama di dalam hal ini adalah ya keberlangsungan suatu generasi manusia atau peradaban, ya, atau untuk mencegah dari kepunahan, ya, dengan upaya-upaya yang mengacu kepada kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi menjaga kepunahan harus ada apa? Ada keturunan. Keturunan yang bagaimana? Keturunan yang sekiranya halal caranya. Bukan menghalalkan segala macam cara. Laki-laki menggunakan akal, jangan seperti binatang. Binatang arepe rabi wis gak pakai angkah tuka. Wis pokoke kobil itu nipah paha ngono tok wis gak ada. Itu binatang. Ya kita manusia, ada syariat. Menjaga keturunan pakai syariat, pakai nikah. Ya, nikah. NIKAH, niatkan ibadah, keluarga akan harmonis. Itu nikah, ojo kawin. Apa meneh rabi. Ya, itu ya. Baik, jamaah sekalian. Maka harus nikah, anak suami selalu usaha agar membahagiakan istri, itu suami. Nah istri ingin selalu taat, rajin ibadah bersama suami, itu istri. Mulanya disebut garwa sigarane. Oh, no. Sama dadi mantu deh, maneman kon gawe putu aja mantu penggane mangan turu. Kon ngalih ngono iku. Ini loh Pak. Jadi menjaga kebaikan kemaslahatan ya dengan cara apa? Melanggengkan keturunan melalui pernikahan. Dari pernikahan itu kemudian akan muncul generasi-generasi yang baik. Salah satu yang terpenting dalam hal ini adalah pernikahan yang melahirkan generasi penerus yang membawa kemaslahatan. Ya, jangan sampai kita dinodai dengan keturunan hasil dari perzinahan. Ya, Pak ya? Makanya di dalam surah An-Nur ayat 2 itu jelas sekali. Saking bahayanya zina itu, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Disuruh mencambuk 100 kali. Itu bagi yang ghairu muhson. Kalau muhson malah dirajam, mati. Itu saking pentingnya menjaga kesucian keturunan. Ya, bahwa walaupun air itu air hina, tapi dijaga kesuciannya sama Allah. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh Pak, misalnya Pak Rojulan itu nggak boleh. Walaupun itu terima ngono kuwi ora oleh dijaga sembarangan. Tempatnya kudu khusus Ustaz. Boleh orang batoke dhewe ngoten lho nggih. Lah niku disebut dengan misaqan wali itu perjanjian suci, karena itu bagian dari yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi, bagian dari ruhnya Allah itu. Nah Allah itu maha suci, maka sucikan. Dan jangan dicampur dengan atau dinodai dengan kotoran-kotoran kemaksiatan, perzinahan dan sebagainya. Ngono. Makanya ayat yang lain wala taqrabuz zina. Mendekati zina saja tidak boleh. Ojo malah dibantah. Ayatnya kan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati. Berarti sih enggak oleh kan mendekati. Nek nglakoni oleh. Oh gundulmu kono. Oh mendekati aja tidak boleh. Panjenengan ada bara api, ya kan? Mendekati aja tidak boleh. Kenapa? Karena panas. Apalagi megang. Oh jauh dibantah, saya gak oleh kan nyekel ya gak apa-apa ya cekelan kono.
Ya, minal gosogi. Ya, itu jamaah sekalian ya. Maka menjaga keturunan adalah bagian dari maqasidus syariah. Ya, maqasidus syariah yang keempat adalah hifdzun nasli. Makanya ngapunten, kula jenengan kalau badhe pisanan ada namanya 3B. Apa, Pak? Bibit, bebet, bobot. Ya, bibit nasabe desmudi. Orangnya baik apa tidak? Ya, bibit. Terus bebet, kualitasnya bagaimana? Ya, bobot orangnya itu perannya di masyarakat seperti apa? Orang kok bobot didelok timbangane. Jelas kalah jenengan ambil Pak Imam. Oke, gak didelok pirang kilone mboten, tapi bobotnya di dalam kualitas beramal ini loh. Ibadahnya rajin apa tidak? Lari ini sering teng Masjid Al-Ghafur napa mboten? Nah, itu kita pertimbangkan. Itu jangan sekalian. Yang terakhir, hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Dengan cara apa? Memastikan bahwa harta kita adalah harta yang halalan thayyibah, tidak tercampur dengan yang syubhat, apalagi yang haram. Seperti itu jamaah sekalian. Oke, apalagi dengan harta itu juga dipastikan dengan cara yang diridhoi Allah. Karena apa? Nanti itu la yazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Maka teng akhirat itu ya, orang itu tidak akan melewati jalan Shiratal Mustaqim sebelum ditanya tentang 4 hal. Ya kan? Pertama tentang jasadmu, kau habiskan untuk apa? Yang kedua tentang apa? Ilmumu, kau manfaatkan untuk apa? Al ilmu bila amalin kan nahli bila asalin. Ngilmu sing gak dingamalno koyok dene tawon sing gak bermadu. Penggan mek ngentap-ngentup rono tok, ranarene tok, nggih. Makanya saya ini YouTube tok gitu. Enggak ada manfaatnya. Ya, itu bila amalin. Terus yang ketiga, apa itu? An umrihi, ya kan? Umurnya kau gunakan untuk apa? Diberikan umur waktu oleh Allah. Yang keempat, an malihi. Dari mana kau dapatkan, untuk apa kau gunakan? Ini hifdzul mal. Ya, dijaga baik-baik. Karena dari harta ini bisa jadi merupakan sebab musabab kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk anak-anak kita. Bisa jadi mudah dan sulitnya anak-anak kita untuk kita didik ini ada sedikit banyak pengaruh dari harta benda kita. Seperti itu. Makanya golek bondo niku rasa akeh-akeh Bapak Ibu. Nggih, kula sering matur kepada jamaah, nek golek kerjaan, nek golek bondo donya kerja niku ora usah ngoyo-ngoyo, gak usah akeh-akeh. Nggih, sing penting cukup. Ngoten lho. Nggih, tumbas soto cukup, gitu. Tumbas motor cukup, mobil cukup, cukup omah, budal haji. Bahkan kira meneh cukup ngono lho, Pak. Jadi Gus Dur gitu aja kok repot. Itu. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka intinya maqasidus syariah yang dalam hal ini adalah hifdzul mal wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai antara kula jenengan dengan yang lain makan sesuatu harta dengan cara yang batil. Maka panjang lebar Ustadz Adhan Sanusi menjelaskan tentang konsep ekonomi syariah, bagaimana berbisnis secara fikih, Fathul Qorib, itu ya dari sini ini. Agar tidak ada sesuatu yang batil sehingga saling terzolimi atau menzolimi. Seperti itu. Itu jamaah sekalian, ya, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan bikin-bikin keadilan, jangan bikin-bikin hukum. Ya, cari pengacara agar melegalitaskan sertifikat, misalnya ada sertifikat tanah palsu tapi kuat-kuatan pengacara disewa dan sebagainya, akhirnya dimenangkan. Nah, itu ini waktu dulu biar ilal hukam, maksudnya seperti itu. Ya, panjenengan calon gubernur misalnya, Ustaz Rojulan mau nyalon gubernur kayaknya nih ya. Harusnya kalah. Nah, terus dimenangkan dengan kalau di negara sana itu ada MK itu ya. Nah, itu dimenangkan. Nah, itu termasuk waktu dulu biaya ilal hukam. Tidak bisa halal murni itu.
Sehingga menjadi pejabat pun akhirnya jabatannya juga tidak menjadi halalan thayyibah. Hati-hati ya. Karena apa? Haram itu ada haram aini, ada haram sababi. Haram karena zatnya itu sendiri, ada haram karena sebab musababnya. Ya, ada yang bentuknya halal, jenisnya halal, tapi cara mencarinya haram. Panjenengan nyalon bupati, gubernur, wali kota, halal itu. Boleh, nggak ada yang melarang. Yang melarang itu kalau kemudian menghalalkan segala macam cara. Itu nanti akan menjadi haram karena sebab. Itu harus kita perhatikan. Jangan hanya melihat daging babi haram, bukan hanya itu saja. Itu haram jinsi itu malah sangat mudah. Sing susah niku haram li ghairihi. Haram karena sebab. Ngoten lho, Pak. Kayak ngeten iki lho, Pak. Ngomong ngeten iki halal ngeten iki. Boleh. Kula ngomong kali nyanyi, kali maca, kali gending, kali tembang, boleh. Sing gak boleh niku nek dipaksakan sehingga ceramahnya kelamaan. Jenengan geringgingan. Nah itu loh. Makanya cukup sekian. Intinya bahwa maqasid syariah itu terdiri dari mahal, ya, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta benda kita. 5 hal maqasid syariah ini jamaah sekalian mencerminkan bahwa aspek penting di dalam Islam adalah semua kita bingkai dengan hukum syariah, hukum Islam. Ini juga menggambarkan bahwa Islam ini pandai-pandai hukumnya beradaptasi. Jadi kalau ada seorang profesor yang mengatakan Islam sekarang sudah tidak sesuai dengan situasi kondisi zaman, Al-Quran sekarang sudah ketinggalan zaman, berarti bukan profesor tapi provokator. Ya itu juga profesor tapi penceng kabeh akale. Termasuk seorang profesor yang membolehkan ketika ngaji Al-Quran boleh dilakukan dengan dangdutan. Kan ada Pak? Ya, bayangkan Ustadz Panuju ngimami pakai lagu Cucak Rawo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bahaya nanti. Makanya Pak nuwun sewu, sudah ada pakemnya. Lagu ya lagu tapi ada note dhewe. Nek lagune wong Indonesia, do re mi fa sol asido. Mi dudu sol dudu mi ngono. Aja kaya aku biyen jaman angon wedhus dibujuki ambek kancaku. Iku asline dudu mi dudu sol dudu mi apa? Mi ndodok tak dekemi kurang ajar. Itu jamaah sekalian. Jadi ada semua itu ada aturannya. Mau baik tapi baik yang sesuai syar'i. Itulah perlunya maqasidus syariah. Makanya ada nahawan, bayati, jawul kan gitu. Betul nggih? Itu jamaah sekalian. Termasuk di dalam hal bersyariah ini akan sesuai dengan situasi dan kondisi zaman sampai kapanpun secara universal. Itu Islam. Ya, jangan sampai kita dibikin ragu oleh orang-orang tertentu. Jangan sampai gara-gara orang yang beragama Islam ya diganggu oleh orang yang non muslim. Kita saling menghargai, saling toleransi. Jangan-jangan ya, jangan sampai toleransi ini dinodai. Ya, bagaimana caranya? Lewat azan itu ya wajar toh balik disuarakan. Ya Pak ya? Panjenengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau ada pendeta, mau ada jenderal, mau ada presiden, azan ya azan. Jangan sampai ketika ada ikan hiu lewat. Aku ngomong paus loh yo. Ketika Allahu Akbar, oh ikan hiu langsung tep, ayo. Kon kayak tulisan tok iki apa sih? Ancar lek pesena telur ya. Jangan, ini justru merusak toleransi. Sama halnya ketika lo kuota haji sudah ditentukan. Ketika ada tambahan, lo kok malah direkayasa, ya kan? Ini sekarang kan menunggu panggilan gak datang-datang. Gitu, tapi sana bukan di sini, Pak. Al-Ghafur mah baik-baik aja gitu. Oke, itu loh Pak. Makanya nuwun sewu, Islam ini kalau diterapkan secara baik, insya Allah akan mendapatkan satu kemaslahatan. Al-Islam wassalamah
fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged dalem aturaken wonten khilaf nyuwun pangapunten nggih. Saya mohon pamit duluan. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya datang panjenengan. Mudah-mudahan diberikan umur panjang nggih. Nanti akan kita lanjutkan, andaikan nanti menggantikan lagi saya akan membuka tentang membedah tentang di samping penjabaran maqasid syariat juga ada namanya usul fikih. Sehingga kita tidak saklek, tidak kaku memahami syariat Islam itu. Tapi tetap sah gitu loh. Jadi tidak taklid. Kita harus bisa membedakan antara taklid dan ittiba. Seperti itu. Taklid pun ada taklid yang wajar, ada taklid yang namanya taklid buta. Itu yang tidak boleh. Oke. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.